Halo anak-anak semua, kembali lagi ke channel ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran 3. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar mengenal letak dan luas Indonesia melalui peta, menggambar peta, membuat ringkasan informasi penting, dan menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda. Tahukah kalian ini gambar apa? Ya, ini adalah Raja Ampat. Raja Ampat adalah kepulauan yang terdiri dari banyak sekali pulau karang dan tersebar luas di seluruh wilayahnya. Tidak hanya kekayaan alam bawah lautnya, Raja Ampat juga memiliki banyak hal menarik di atas permukaan lautannya. Banyak sekali pantai-pantai yang indah tersebar di seluruh kepulauan Raja Ampat. Raja Ampat terletak di Papua Barat. Bagaimana dengan ini? Apakah kalian juga pernah melihat gunung ini? Ini adalah Gunung Bromo. Gunung Bromo adalah gunung berapi yang masih aktif dan paling terkenal di Jawa Timur dengan kunjungan yang paling ramai setiap tahunnya. Keadaan alam Gunung Bromo bertautan dengan lembah, ngarai, kaldera, atau lautan pasir dengan luas sekitar 10 km. Gunung Bromo termasuk dalam satu kawasan Bromo Tengger Semeru National Park. Negara Indonesia memiliki banyak pemandangan alam yang sangat indah. Salah satunya adalah keindahan pemandangan laut. Terdapat banyak sekali pantai yang indah dan pemandangan bawah laut yang mengagumkan. Karena negara kita merupakan negara kepulauan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan negara kepulauan? Mengenal letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut, sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni. Beberapa pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Sementara itu, beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain Pulau Nias, Siberut, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera.
Wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di sebelah timur, terdiri atas daratan dan perairan. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi. Luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. Setelah membaca bacaan yang berjudul Mengenal Letak Geografis Indonesia, mari kita menentukan pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan. Untuk menentukan pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan tersebut, mari kita lihat kembali paragraf 1 dan 2. Ini adalah paragraf pertama dari bacaan sebelumnya. Di paragraf yang pertama ini hanya ada 2 kalimat. Kita baca kalimat yang pertama. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Kemudian kalimat yang kedua, letak geografis sebuah daerah. Nah, di sini kata letak geografis ini menjelaskan tentang letak geografis yang ada di kalimat pertama. Oleh karena itu, pikiran utama dari paragraf 1 adalah letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Dan informasi pentingnya, letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Sekarang kita lihat paragraf yang kedua. Pada paragraf yang kedua terdapat 4 kalimat. Kita coba baca kalimat yang pertama. Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga Indonesia terletak. Nah, masih menjelaskan Indonesia terletak. Ini artinya kalimat kedua menjelaskan tentang kalimat yang pertama. Kemudian begitu pula dengan kalimat yang ketiga dan keempat masih menjelaskan tentang letak Indonesia. Oleh karena itu, pikiran utamanya adalah Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian kita cari informasi yang penting ya dari paragraf yang kedua. Informasi yang penting itu adalah ini. Jadi, demikian juga Indonesia terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ada lagi informasi pentingnya, Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Itulah pikiran utama dan informasi penting dari paragraf yang pertama dan paragraf yang kedua. Setelah kita menemukan pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan, kita bisa langsung tuliskan pikiran utama dari paragraf yang 1 dan informasi pentingnya. Sama seperti tadi ya. Kemudian paragraf yang kedua, pikiran utamanya, ini yang tadi yang sudah kita garis bawahi, dan informasi pentingnya ada 2. Yang pertama, Indonesia terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Informasi penting yang kedua yaitu Indonesia berbatasan dengan beberapa negara. Untuk paragraf yang ketiga dan keempat, coba kalian cari pikiran utama atau pokok pikiran dan informasi pentingnya. Mari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini berdasarkan bacaan yang berjudul Mengenal Letak Geografis Indonesia. Pertanyaan yang pertama, tuliskanlah nama negara-negara yang berbatasan wilayah daratannya dengan Indonesia. Tadi kita sudah membaca pada paragraf kedua ada nama negara-negara yang berbatasan dengan wilayah Indonesia. Negara-negara tersebut adalah Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Pertanyaan kedua, tuliskan nama perairan yang mengelilingi wilayah negara Indonesia. Nah, nama perairan ini juga ada di paragraf kedua, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Pertanyaan selanjutnya, berilah tanda silang pada pulau-pulau besar di wilayah negara Indonesia yang disebutkan di dalam bacaan. Ini adalah peta Indonesia. Di wilayah Indonesia ada 5 pulau besar. Yang pertama yaitu Pulau Sumatera yang ada di sebelah barat Indonesia. Pulau besar yang kedua adalah Pulau Jawa. Pulau besar yang ketiga adalah Pulau Kalimantan, kemudian Pulau Sulawesi, dan yang terakhir adalah Pulau Papua. Sekarang, lingkarilah pulau-pulau kecil yang ada di wilayah negara Indonesia seperti yang disebutkan di dalam bacaan. Ini seperti tadi ya, ini peta Indonesia. Mari kita cari pulau kecil yang pertama yaitu Pulau Nias. Nah, jadi Pulau Nias ada di wilayah Pulau Sumatera. Begitu juga dengan Pulau Siberut, Pulau Bangka, dan Pulau Belitung. Keempatnya ada di wilayah Pulau Sumatera. Kemudian pulau kecil selanjutnya adalah Pulau Madura yang termasuk di dalam Pulau Jawa. Kemudian Pulau Bali, Pulau Lombok, Pulau Flores, Ambon, dan Halmahera. Apakah yang dapat kamu simpulkan dari letak geografis Indonesia? Kalian bisa menjawab ini dengan cara menuliskan pikiran utama pada setiap-tiap paragraf. Jadi di bacaan mengenal letak geografis Indonesia ada 4 paragraf. Kalian cari pikiran utamanya pada tiap-tiap paragraf, kemudian bisa kalian tuliskan sebagai kesimpulan dari letak geografis Indonesia. Masih ingatkah kalian dengan komponen-komponen yang ada di dalam peta? Ya, yang pertama adalah judul peta. Komponen yang kedua, skala peta, simbol, garis astronomis, legenda, dan mata angin. Mari kita menggambar sebuah peta. Kamu akan menggambar peta yang memiliki skala yang sama dengan peta aslinya. Untuk itu, kamu memerlukan beberapa alat dan bahan seperti buku atlas, kertas gambar ukuran A4, penggaris, pensil, dan pensil warna. Cara menggambar peta dilakukan dengan mencontoh peta asli. Pada peta asli dibuat garis-garis bantu tegak dan mendatar berjajar. Jarak antar garis adalah 2 cm, sehingga terbentuk kotak-kotak persegi berukuran 2 x 2 cm. Berilah kode angka pada garis-garis tadi, mulai dari sudut kiri atas ke arah kanan dan ke arah bawah. Siapkan kertas gambar yang akan digunakan untuk menggambar peta. Buatlah garis bantu tegak dan mendatar berjajar menggunakan pensil dan penggaris. Ukuran garis tegak dan mendatar sama dengan ukuran garis tegak dan mendatar pada peta asli sebelumnya. Beri kode angka pada garis-garis tadi dengan cara yang sama pada peta asli. Kali ini yang dicontohkan adalah menggambar peta India. Mulailah menggambar peta di atas kertas gambar dengan mencontoh peta asli yang telah diberi garis bantu. Amati gambar pada peta asli dan letaknya sesuai kode yang telah dibuat. Setiap goresan pensil yang dibuat harus sesuai dengan alur garis pada peta asli yang dicontoh. Udin merasa senang sekali dengan kegiatan menggambar peta.
Ia menyadari betapa luas dan uniknya negara Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Tak heran terdapat berbagai jenis ekosistem yang ada di Indonesia, baik ekosistem darat maupun ekosistem air. Akan tetapi, Udin merasa heran. Ia mengetahui bahwa Indonesia memiliki beragam suku, adat, dan bahasa. Bagaimana mungkin semua penduduknya dapat berkomunikasi dengan menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia? Udin pun mencari tahu sejarah tentang penggunaan bahasa Indonesia dari berbagai bahan bacaan. Peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme. Situasi penjajahan Belanda yang diwarnai dengan larangan melakukan kegiatan organisasi mendorong para pemuda berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia untuk berkumpul di Jakarta. Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Pada saat itu, para pemuda yang berbeda suku, adat, dan bahasa bertekad untuk bersatu dengan membacakan sebuah sumpah. Sumpah ini merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara merdeka yang bebas dari penjajahan. Isi sumpah tersebut sebagai berikut. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selain mengucapkan ikrar, pada saat itulah pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Lagu yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman ini meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan pemuda untuk segera membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Setelah merdeka, lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Makna Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda di masa kini adalah untuk melestarikan persatuan di antara pemuda dan masyarakat Indonesia. Sumpah Pemuda juga dapat mengingatkan masyarakat kembali bahwa di masa lalu persatuan bukan hal mudah. Setidaknya para pejuang kita membutuhkan waktu 17 tahun dari pertama kali Sumpah Pemuda digaungkan hingga proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Oleh sebab itulah, lewat peringatan Hari Sumpah Pemuda, sebenarnya kita diajak untuk tetap menjaga, merawat, dan melestarikan apa yang sudah dibangun para pemuda di masa lalu. Akhirnya, pembelajaran kita untuk hari ini telah selesai. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan dapat dengan mudah kalian pahami. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.